وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membaca awal babul mujahadah, awal daripada pembahasan bab yang berbicara tentang mujahadah. Mujahadah ini maksudnya adalah usaha seseorang dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Usaha seseorang dengan sungguh-sungguh untuk mensalehkan dirinya, memperbaiki dirinya. Begitu juga kesungguhan seseorang untuk memperbaiki orang lain. Mujahadah seseorang untuk dirinya ini, memperbaiki dirinya, ini perkara yang sangat berat. Artinya lebih berat memperbaiki diri dibandingkan memperbaiki orang lain. Tidak sempurna kita memujahadah orang lain kecuali kita boleh memujahadah diri kita dulu. Bagaimana cara mujahadah? Memujahadah untuk diri kita, memperbaiki diri kita itu berlaku atas dua hal. Yang pertama, melaksanakan amal ketaatan, dan yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Dua hal yang besar ini. Yang pertama, kita bersungguh-sungguh diri untuk memperbaiki diri dengan cara meningkatkan amal ketaatan kepada Allah, melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Perbuatan ketaatan ini berat bagi jiwa kecuali orang-orang yang telah Allah ringankan atasnya perbuatan ketaatan tersebut. Sebagaimana meninggalkan kemaksiatan juga demikian. Maka jiwa kita ini mesti kita bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Bagaimana dia semangat dan senang dengan kebaikan. Dasarnya dia tidak begitu semangat dengan kebaikan-kebaikan. Tapi bagaimana membuat jiwa-jiwa ini semangat dengan kebaikan-kebaikan? Ya, mengantarkan diri ini agar dia cinta dengan kebaikan. Ini butuh latihan, butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh usaha. Hadirin yang saya muliakan, ulama mengatakan seseorang dalam kondisi bahaya, seseorang mesti dia mawas diri, harus sadar diri dia dalam kondisi bahaya. Ketika dalam kebaikan dia merasa dirinya mendapatkan ada balasnya, maka dia dalam kondisi berbahaya.
Dari sebelum melakukan kebaikan sampai sedang melakukan kebaikan, dia merasakan ada malasnya. Maka kondisi dia sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena selayaknya kebaikan itu ketika datang waktunya akan menghampiri kita, kita bersegera dan punya semangat untuk melakukannya. Hadirin yang saya muliakan, maka diumpamakan bagaikan ada seseorang yang mulia, yang kita muliakan, yang kita cintai datang ke rumah kita. Dari sebelum datang kita sudah senang. Mendekati tempat kediaman kita sangat senang. Dia ketuk pintu kita begitu senang dan gembira. Kita buka pintu, kita memeluknya dan dengan senangnya kita, gembiranya, cintanya kita kepada orang yang datang tersebut. Maka begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Maka masing-masing kita bisa melihat posisi kita sekarang, jiwa kita, ruh kita ini, maksudnya hati kita bagaimana menyikapi kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan dalam hidup kita hari ini. Ketika ada sedikit rasa malas ataupun bahkan merasa tidak senang, maka kondisi kita kondisi bahaya. Karena hakikat orang ini bukan demikian. Maka yang paling penting di antara perkara yang mesti kita mujahadah diri kita, bersungguh-sungguh diri kita untuk membangun dalam jiwa kita adalah yang pertama keikhlasan. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadah. Kita bawa diri kita ini kepada yang namanya keikhlasan, ketulusan dalam perkara ibadah kepada Allah azza wa jalla. Maka ikhlas ini perkara yang besar, perkara yang memang sulit. Maka orang-orang saleh terdahulu mengatakan suatu hal yang tidak pernah berhenti mereka belajar akan belajar ikhlas. Bukan baca bab ikhlas, bukan materi ikhlas. Kalau materi ikhlas mudah. Sejumlah kita mungkin sudah mempelajari materi ikhlas bertahun-tahun. Bahkan pengajar bab ikhlas, tauhid itu kan ikhlasnya. Kita ajarkan orang, kita pahamkan orang, tapi ingat itu belum tentu ikhlas kan. Makanya para ulama dulu mengatakan orang-orang saleh terdahulu, perkara yang mereka selalu belajar berusaha dalam perkara keikhlasan. Melatih diri dan segala amal ibadah, sisi kehidupannya untuk ikhlas tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sebutkan. Maka disebutkan di sini ungkapannya adalah ma jahadtu nafsi ala syai'in min mujahadataha al ikhlas. Itu yang mereka berusaha. Oleh karena itu balasan bagi orang yang ikhlas, mukhlisin, yang mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid dan ikhlas, tulus dari hatinya, Allah haramkan orang tersebut dari neraka. Artinya Allah selamatkan orang tersebut dari neraka Allah Azza wa Jalla. Itu buah balasan bagi orang yang ikhlas. Itu balasannya. Maka sampai kapan diperjuangkan? Sampai mati. Sampai mati. Bagaimana dia mati dalam keadaan di atas tauhid la ilaha illallah. Maka orang yang ikhlas itu paling takut kepada yang namanya riya, kepada yang namanya nifaq, kemunafiqan. Itu yang selalu diusahakan. Bagaimana jangan sampai jatuh kepada jurang-jurang yang demikian. Karena itu akan merusak yang namanya keikhlasan, akan melukai yang namanya keikhlasan tadi. Maka jiwa ini perlu kita pahami, diri kita ini dia kadang kondisinya lebih menyukai
lebih mencintai sesuatu yang namanya pujian manusia, lebih menyukai sesuatu yang namanya pujian manusia, terhormat, terpandang di kalangan manusia. Orang dikatakan di dia, inna hadza rajulun 'abid, ini orangnya adalah ahli ibadah, ini orangnya adalah orang begini begitu, orang melakukan kebaikan ini itu. Perkataan orang kepada dia ini yang akan menjadi celah pintu syaitan yang begitu besar terbuka. Masuk. Maka kita kalau baca biografi orang-orang saleh, kenapa mereka sangat takut? Dan kenapa mereka sangat tidak senang dipuji-puji yang demikian? Akan tapi orang yang tidak ikhlas gelisah sekali dia kalau tidak dipuji. Kenapa tidak dipuji-puji? Maka dia lihat kebaikan selama ini susah ya. Kenapa? Yura'una nas. Tujuannya memang untuk mendapatkan pujian orang. Maka Nabi SAW mengatakan tentang orang yang demikian, dan selalu membawa diri agar dilihat oleh orang, perkataannya agar betul-betul orang dengarnya, agar dapat pujian dia. Nabi mengatakan orang yang berkata demikian Allah akan berikan di dunia. Kata Rasul SAW, man sama'a sama'a Allah bih, wa man ra'a ra'a Allah bih. Jadi Allah akan nampakkan urusannya kepada manusia sehingga terbongkar kedoknya. Ya. Hadis Al-Bukhari. Di barang siapa yang dia ingin memperdengarkan ke orang, biar orang dengar, ya, biar nanti dia dapat pujian dari orang-orang yang mendengarnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan agar dia dilihat oleh orang, Allah akan berikan dunia. Dan Allah melihatkan sampai ujung-ujungnya terlihat kedoknya orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadis sebelumnya, maka ini musyahadah yang berat. Musyahadah yang berat. Ketika yang memang yujahidul insan, sesuatu juga yang perlu diperjuangkan oleh seorang untuk mujahadahkan diri, yang perbaiki dirinya dan perbuatan taat. Ya. Ada amal-amal ketaatan dan sifat tingkat kesusahannya tidak sama ada. Tingkat kesulitan sebuah amal kekuatan itu tidak sama semua. Ya. Misal puasa, tingkat kesulitannya tidak sama dengan amal ketaatan yang tidak puasa. Ya. Puasa, terlebih kalau puasa itu di musim panas. Kalau sekarang lagi musim-musim hujan, musim dingin ini memang lagi masa untungnya orang puasa. Maka juga orang soleh itu menggunakan waktu masa-masa dingin itu berbanyak amal ketaatan, karena tidak begitu menghabiskan energi. Dia memanfaatkan ini di musim hujan, masa aja lah yang puasa. Ini lebih memudahkan. Kenapa kadang puasa itu jadi berat? Dia harus meninggalkan sesuatu kebiasaannya, makan, minum. Ya, dia harus jaga itu. Maka hal ini jadi berat bagi sebagian orang, kecuali bagi orang Allah mudahkan baginya. Ya, maka kita perhatikan sebagian orang ketika masuk bulan Ramadan, itu seakan diletakkan di punggungnya itu satu gunung, karena bulan puasa. Dan kan lagi gede, ada rumah hidup gede, bukan? Puasanya. Kenapa? Berat baginya berpuasa. Sehingga model beratnya orang berpuasa karena dia menjadikan puasanya untuk tidur. Menjadikan puasanya untuk tidur. Padahal bulan puasa bukan bulan tidur, bulan ketaatan. Jadi dia mulai sejak habis sahur atau habis sholat subuh dia tidur sampai menjelang berbuka. Lalu tahu yang malam dia
roy kepada. Kenapa? Berat bagi dia berpuasa. Untuk menghilangkan kesabaran itu dia tidur. Sehingga puasa yang dia lalui la khaira fihi. Tidak dia peroleh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Semuanya karena merasa berat ibadah tadi. Kemudian juga perkara yang butuh mujahadah seseorang untuk sholat berjamaah. Banyak orang dia masih menjaga sholat, tapi itu sholat berjamaah enggak. Ini mujahadah, butuh mujahadah. Ya. Begitu mudah bagi dia sholat di rumah, sholat di mana-mana, tapi kalau berjamaah enggak. Walaupun karena rumahnya di samping masjid, rumahnya di samping sholat, maka yang seperti ini dia mesti bermujahadah. Mujahadah membawa dirinya kepada sholat berjamaah. Tanpa berdoa berjamaah, itu mujahadah. Mujahadahnya misalnya dia dapat berdoa dan bengkel tak perbaiki. Mana ini harus doa perbaiki. Islah, memperbaiki, mensalihkan diri yang sebelumnya masih salah, ini tidak saleh. Mujahadah. Masing-masing orang mungkin berbeda satu dengan lainnya, perkara yang pun dia mujahadahkan lebih besar.